Selamat sore Mas. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara dengan kami. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa Universitas 3, Prodi Ekonomi Bangunan. Kami di sini ingin mewawancarai Mas untuk keperluan tugas kami KBU. Perkenalkan, saya Ilham Gantona. Kenalin, saya Erin. Saya Septi. Saya Fadi. Saya Rusa. Jika diperkenalkan Mas untuk pengen Saya izin perkenalan ya. Namaku Azra Paundra Almeida. Saat ini saya juga masih mahasiswa di Unidar dan memiliki usaha Welfit ini yang memiliki 2 cabang di dekat Atos dan di Secang. Jadi langsung saja ke wawancaranya ya Mas. Sebelumnya, sejak kapan usaha ini berdiri dan bagaimana latar belakang awal pendiriannya? Apakah ada pengalaman atau kejadian tertentu yang mendorong berdirinya usaha ini? Mungkin untuk jadi awal mulanya tuh di 5 tahun yang lalu tuh saya sendiri tuh suka berdagang. Mungkin nurun dari orang tua sering berdagang juga. Terus dari berdagang itu kok saya mulai suka tuh tertarik. Dulu saat SMP itu udah sering jualan baju atau apa. Jadi banyaklah dulu mulai usaha gitu kayak jualan baju, jualan celana gitu. Nah terus pas saat SMA kelas 2 itu kalau nggak salah kelas 2 itu pas itu juga kondisi ekonomi keluarga saya tuh menurun. Nah terus melihat peluang-peluang di sekitar, saya melihat peluang-peluang di sekitar ya kenapa kita nggak usaha ini. Aku bilang pas itu masih partneran sama teman-teman SMA ada 3 orang. Menurut Mas, karakter atau sikap apa saja yang paling penting dimiliki oleh seseorang wirausahaan agar usahanya bisa bertahan dan berkembang? Kalau dari aku menurut saya ini sih kayak berani ngambil resiko yang pertama, terus bisa melihat peluang, terus kreatif dan berinovasi. Kita harus kreatif dan inovasi. Terus yang terakhir adaptasi, kita harus bisa adaptasi dengan lingkungan atau ekonominya kita lagi bagaimana dan kebijakannya seperti itu. Apakah konsep usaha ini sudah direncanakan sejak awal atau berkembang secara bertahap seiring berjalannya waktu? Kalau pastinya sudah direncanakan dengan di awal ya, tapi dulu kan belum tahu ilmunya. Kalau bangun bisnis bagaimana sih, kayak harus BMC, harus bikin proposalnya, atau harus bikin laporan keuangannya bagaimana, terus operasionalnya bagaimana. Nah di situ aku dulu udah merencanakan tapi belum yang sekomplit ini loh. Jadi kayak aku terus beradaptasi, kayak misalnya bulan tadi kayak bikin roadmap. Jadi kayak tahun ini aku fokusnya apa, tahun depan fokusnya apa, tahun berikutnya fokusnya ekspansi atau apa gitu. Tadi kan Masnya bilang melakukan inovasi terus kalau bisa disebutkan Mas contoh-contoh inovasi yang Mas lakukan itu apa sih? Jadi inovasi yang saya sudah lakukan itu seperti dulu tuh belum ada sistem untuk nota, masih manual seperti itu. Terus saat ini kami sudah menggunakan aplikasi nota yang kami buat sendiri, dibuat oleh IT. Nah itu jadi di situ ada pengelolaan inventory, ada transaksi, laporan keuangan operasional, terus campaign pemasarannya bagaimana, seperti itu. Nah dari ide-ide tersebut dan inovasi-inovasi tersebut tuh Mas itu menemukan ide tersebut sendiri atau melihat di usaha lain? Kalau itu kami ada ini sih kayak benchmarking atau riset ke kompetitor. Nah riset ke kompetitor itu melihat bagaimana sih kompetitor yang mungkin yang udah senior, yang udah beberapa tahun, yang lebih saya, terus ya di sistem SDM-nya bagaimana, pemasarannya bagaimana. Nah itu saya dan tim riset, kayak kita ngeplotin, oh ini ternyata kekurangannya di sini. Nah itu terus aku memperdalam kekuatanku. Jadi dari kelemahan kompetitor ini bisa jadi kekuatan dan peluangku seperti itu. Nah dari semua inovasi dan ide-ide Mas itu pernah nggak Mas mengalami kegagalan atau penurunan penjualan? Pernah sih, kalau penurunan penjualan itu pasti kan, karena yang namanya bisnis itu nggak pasti ya, dan pasti turun ada naiknya. Nah tapi di situ bisa diantisipasi sih, kayak dari strategi promonya atau kerjasama dengan mikroinfluen seperti itu, jadi atau iklan-iklan di media sosial. Siapa target konsumen utama dari usaha ini? Target konsumennya adalah untuk saat ini ya Mas, untuk saat ini mahasiswa, terus pekerja kantoran seperti itu kayak bank atau pegawai kantoran, terus ada ketua DPRD juga pernah nyuci di kami. Jadi itu ya Mas, nggak ada kebutuhan tertentu kayak kami harus mahasiswa gitu, harus harus melayani target penjualan harus mahasiswa atau ke dosen gitu ada. Nah sih kayak dulu tuh apa ya, tadi tuh kalau ngomong ini seiringnya berjalan sama branding sih. Jadi dulu harganya tuh sebelum ada toko ini harganya murah, turun 10.000 lah dari harga sekarang gitu, 10.500 sampai 10.000. Nah terus dari situ kan aku membangun sebuah branding. Nah jadi di branding itu dari bangun branding seperti personal brandingku aku bangun juga, kayak terus produk brandingnya, produk aku bikin kemasan, bikin produk sendiri juga dari awalnya dulu.
membeli di supplier gitu, terus aku bikin sendiri, terus aku desain. Nah dari itu aku naikkan harga karena nah ini apa kondisi pasar sekarang tuh UMKM tuh perang harga mas, perang harga karena harusnya yang kan mungkin kalau yang kita pelajari itu kan ada 4P, 7P gitu ya, product place, promotion gitu. Nah itu tuh aslinya lebih ke transaksional, jadi kayak dari value ya, ini kalau ngomongin value. Nah value itu nanti kebagi menjadi dua, ada transaksional dan emosional value. Nah untuk transaksi value ini lebih ke fokusnya ke salesnya dan menggunakan 4P dan 7P ini. Aku dulu transaksi banget ini transaksional value yang aku bangun, terus makin sini aku belajar dengan senior, dengan banyak pengusaha yang aku sowani gitu, terus di situ aku mulai membangun branding yang emosional ini mas. Jadi aku nggak mau perang harga, tapi aku di sini aku bangun brandingku mungkin profesional dari desainnya atau apa kan bisa kelihatan ya mas. Jadi di situ aku nggak perang harga, tapi emang yang aku bangun adalah emosional value. Jadi bisa disimpulkan semakin baik brandingnya terus target konsumennya semakin banyak gitu ya mas. Betul, jadi kita mau harga berapapun pasti dibeli. Misalnya contoh sekarang, misal ada yang menggunakan iPhone. Ada. Nah, kalau orang membeli iPhone itu karena emosional value. Karena kita merasa kalau membeli iPhone, nah bisa nongkrong, bisa ditaruh nih biar kelihatan kaya atau apa. Nah, itu sih emosional value. Nah, jadi kayak gitulah contohnya aku yang pengen aku bangun. Oh, cuci di sana mahal nggak apa-apa, tapi apa sih yang didapatkan? Mungkin edukasinya aku, cara menjelaskan ke customer perawatannya harus seperti ini, pasti customer suka sih. Dan aku lebih ke pendekatan ke komunitas atau apa ya, tren, ngikutin tren kayak misal sekarang lari ya gitu, aku bikin konten lari. Jadi saya menyimpulkan bahwa ketika menjalankan usaha itu yang pasti kita harus berinovasi, punya mental yang bagus, terus Berani mencoba. konsisten, berani mencoba gitu ya mas. Ya, bisnis. Lihat peluang, jadi ada peluang apa aja bisa digas. Itu dulu dari kami pertanyaan yang sebutkan sudah habis gitu ya mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.